Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI menuju harga 3.000, apa alasan dan juga strateginya. Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Tujuan video ini dibuat itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi memberi isyarat kepada investor BBRI dan juga big banks bahwa berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di saham BBRI, Bank Mandiri, BBCA dan juga Bank BNI. Tapi saat ini kita akan fokus ya terhadap BBRI yang berpotensi lanjut turun hingga ke level 3.000. Apa alasan dan faktor kuat BBRI ini bisa turun di bawah level 4.000-an? Nah, lalu menurut teman-teman berapa sih harga termurah BBRI ini? Apakah 4.100, 4.000, 3.500 atau bahkan bisa ke 3.000? Sebenarnya hal ini sudah di-warning ya oleh para ekonom di akhir tahun 2023 lalu terkait adanya resiko non-performing loan atau NPL atau kredit macet dari Bank BRI yang bisa naik di tahun 2024. Tapi ternyata sebelum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024, BBRI masih bisa naik lagi harganya, bahkan bisa mencapai all-time high-nya kembali menjelang dividen final 2024 ya guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini di mana BBRI ini dari bulan November ya mengalami bottoming dan naik lagi sampai all-time high di bulan Maret 2024 itu menjelang pembagian dividen. Kenaikannya hingga 33,69% guys ya. Padahal ini sebenarnya sudah diwanti-wanti ya oleh ekonom BRI soal kredit macet perbankan pada tahun 2024. Di video yang lalu kita sudah memproyeksikan bahwa BBRI akan berada di harga yang cukup tertekan, bahkan sampai 4 bulan mendatang. Dan saya juga sudah jelaskan ya tentang strategi yang akan saya gunakan. Jadi di video ini saya akan membeberkan plan B saya di saham BBRI. Dan selanjutnya akan saya implementasikan juga atau take action ya terhadap investasi di BBRI. Dan tentunya ini bisa diterapkan juga di saham big banks lainnya. Saya membagi dua resiko di saham BBRI. Yang pertama adalah faktor dari resiko eksternal dan juga resiko dari faktor internal. Yang pertama adalah faktor dari eksternal. Sudah dijelaskan secara rinci terkait faktor eksternal ini di video sebelumnya, yaitu terkait dengan fase suku bunga tinggi dan juga menguatnya indeks dolar di XY yang menyebabkan IHSG juga mengalami penurunan. Lalu kita melihat juga investor asing itu banyak keluar ya guys ya dari saham Indonesia. Dan memang ada pengaruh yang sangat besar dari kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed, yaitu menaikkan suku bunganya. Dan pasti juga sangat mempengaruhi gejolak pasar di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita mempunyai time frame strategis selama 4 bulan mendatang untuk fokus melakukan DCA atau dollar cost averaging ya. Kita coba cicil di harga bawahnya BBRI. Yang kedua adalah faktor dari internal, yaitu NPL perbankan ya. Dalam kasus ini kita akan fokus ke BBRI. Faktor kenaikan NPL juga cukup mengerikan dampaknya terhadap harga saham BBRI. Ada potensi BBRI turun sampai ke level 3.000 jika rasio NPL terus naik di atas 3% pada kuartal 2 2024. Dan jika hal ini terjadi, saya sudah siap dengan plan B ya guys ya, yang akan saya jelaskan di akhir video nanti. Penyebab adanya resiko dari kredit macet atau NPL di BBRI adalah karena BBRI menyalurkan kreditnya itu ke usaha mikroekonomi. Bahkan adanya pinjaman tanpa jaminan seperti KUR ya guys ya, atau kredit usaha rakyat. Dan inilah fenomena yang terjadi sehingga menyebabkan rasio kredit macet tinggi di BRI. Yang pertama adalah dari adanya judi online ya guys ya, atau maraknya judi online di mana kreditur yang terjebak judi online ini pastinya ya akan menggunakan uang yang tadinya tujuannya adalah untuk bisnis, itu pasti sebagian ada yang digunakan untuk judi online. Lalu yang kedua adalah kreditur yang berhutang ya guys ya. Dan ini malah digunakan untuk konsumtif ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua orang-orang yang meminjam uang ke bank itu 100% untuk pengembangan bisnisnya. Tapi mungkin ya ada yang tergiur juga untuk menggunakan uang dari bank tersebut untuk berfoya-foya, untuk belanja, ataupun bahkan untuk liburan. Lalu yang ketiga adalah faktor dari bisnis yang terhambat hingga kesulitan bayar hutang.
Nah, kita tahu guys ya bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia ini sedang turun-turunnya. Ya, di mana banyak sekali juga ya bisnis-bisnis yang ternyata malah bangkrut, guys. Ya, teman-teman bisa lihat toko-toko di Tanah Abang itu juga sudah mulai sepi ya, guys ya. Dan juga pasar tradisional yang mulai tergeserkan oleh bisnis online, sehingga banyak sekali bisnis yang terhambat atau bahkan sampai bangkrut. Dan pada akhirnya juga kesulitan bayar hutang ke perbankan. Itulah yang menyebabkan kenapa NPL dari Bank Indonesia atau Bank BRI ini mengalami kenaikan. Yang kedua, kita akan membahas ya guys ya, melakukan pendekatan PBV BBRI di saat krisis. Di sini kita akan melihat BBRI dari sudut pandang book value per share saat ini, lalu kita akan bandingkan dengan PBV BBRI di saat krisis subprime mortgage pada tahun 2008 dan juga krisis COVID-19. PBV BBRI di tahun 2008 saat krisis moneter dan keringnya likuiditas adalah PBV 1,70 kali. Sedangkan PBV BRI di tahun 2020 saat harga anjlok karena pandemi COVID-19 itu mencapai PBV 1,46 kali. Tapi sebenarnya kondisi saat ini itu lebih mirip ya dengan krisis di tahun 2008. Karena meskipun pasar saham tertekan dan likuiditasnya kering, tapi masyarakat ini masih bisa bekerja dan tidak ada pembatasan ya seperti PPKM ataupun PSBB seperti ketika krisis pandemi COVID-19 lalu. BBRI bisa turun sampai di harga berapa? Book value per share BBRI pada kuartal 1 2024 adalah 1992 dengan PBV 2,05 kali di harga terendahnya di 4.100-an. Pertama, jika koreksi BBRI seperti saat krisis 2008, maka harga BBRI bisa menuju ke PBV 1,70 kali di harga 3.390. Yang kedua, jika koreksi BBRI ini lebih parah bahkan seperti COVID-19 ya guys ya, maka PBV-nya bisa mencapai 1,46 kali ke harga 2.900-an. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi jika malah ada peningkatan laba dan turunnya rasio NPL Bank BRI. Tapi ini akan terlihat jelas nanti ya pada laporan keuangan kuartal 2 2024. Jadi ini cukup krusial ya, dimana kita pun ya sembari menunggu rilis laporan keuangan kuartal 2 2024 dari Bank BRI, saya akan melakukan beberapa strategi di plan B-nya. Untuk plan B, ya, jika NPL Bank BRI pada kuartal 2 2024 ini benar-benar naik sangat tinggi, maka akan ada sedikit perubahan ya guys ya dari rencana yang sudah ada, yaitu di plan A-nya, di mana saya akan melakukan DCA atau dollar cost averaging di bawah 4.150-an selama 4 bulan. Sambil menunggu rilis laporan keuangan kuartal 2 dan kemudian menganalisanya, saya sudah memiliki plan B untuk resiko terburuk jika harga BBRI anjlok lagi, bahkan di bawah 4.000-an dan menuju ke level 3.000. Plan B-nya yaitu menyimpan banyak cash dan tidak melakukan averaging down selama BBRI masih anjlok. Mungkin bisa saja saya mengeluarkan semua amunisi di saat mendekati pemangkasan suku bunga atau karena melihat kondisi NPL Bank BRI sudah mulai turun dan labanya juga masih meningkat. Ingat guys, BBRI ini bukan saham yang jelek untuk investasi jangka panjang, tapi ini merupakan kesempatan karena potensi dari dividen mencapai 7% dan capital gain dari saham BBRI itu bisa di atas 50% dan akan semakin tinggi lagi ya jika harganya semakin turun. Jadi nanti ya kita akan manfaatkan potensi penurunan BBRI ini untuk beli di harga yang lebih murah lagi. Dan saya ingatkan juga ya, 3 poin dividen investing paling penting yang akan saya terapkan di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah di mana Bank BRI ini rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun, bahkan saat krisis pandemi COVID-19. Nah, tentunya saya akan menyoroti ya saham-saham yang masih bisa bagi dividen saat pandemi COVID-19 lalu. Lalu yang kedua, harga saham BBRI terbukti bisa bangkit dari setiap krisis yang dilalui. Nah, saya pun memang menyoroti ya saham-saham yang di tahun 2020 itu harganya anjlok, tapi terbukti bisa bangkit lagi setelah adanya krisis. Lalu yang ketiga, di mana negara Republik Indonesia ya guys atau NKRI ya sebagai pengendali dari BBRI ini selalu memiliki urgensi dan juga target penerimaan dividen dari perusahaan BUMN.
Di beberapa video sebelumnya, saya pun sempat membahas ya, beberapa saham yang ternyata itu sangat royal bagi dividen, di mana profitabilitasnya juga sangat tinggi, dan juga saham tersebut atau perusahaan tersebut mau dan juga bisa membagikan dividen dengan DPR yang sangat tinggi, sehingga dividen yield ya, imbal hasil dari investasi kita itu juga semakin tinggi lagi. Jadi sebagai investor saham big banks, kamu tidak perlu khawatir lagi jika sedang floating loss, dan pastinya selalu memiliki strategi dan juga range untuk membeli saham big banks di harga termurahnya. Video ini adalah lanjutan pembahasan strategi menjelang pemangkasan suku bunga. Jadi jika kamu setia menonton analisa dan strategi dari channel Invest Saham, kamu pasti sudah punya gambaran untuk kedepannya, bahkan strategi yang bagus sampai akhir tahun 2024. Selanjutnya mau dibahas strategi investasi di saham apa lagi nih? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Kembali lagi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.